Shalom, apa kabar semuanya para pecinta Dev Official, channel yang memberikan edukasi untuk Anda, channel yang memberikan entertain, hiburan untuk setiap kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Hari ini saya akan membahas sebuah judul firman Tuhan, judul kebenaran, yaitu Who is the leader? Siapakah pemimpin itu? Tema ini menjadi sangat penting karena perlu kita tahu, perlu kita laksanakan, perlu kita mengetahui posisi kita di dunia ini. Nah, pertanyaan ini menarik. Maka saya akan menjawab bahwa siapakah pemimpin itu? Andalah, you are the leader. Andalah pemimpin itu. Mungkin saudara bertanya dan berkata, saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang yang menduduki satu organisasi, kursi di organisasi. Pemimpin tidak hanya bicara tentang kursi atau jabatan. Ketika Anda memberikan sebuah pengaruh, maka Andalah seorang pemimpin. Anda mungkin seorang ibu rumah tangga biasa, Anda mungkin seorang mahasiswa, Anda mungkin seorang anak muda. Tapi ketika engkau memberikan sebuah pengaruh, perkataanmu penuh hikmat, perkataanmu yang bijaksana itu mengubah situasi, mengubah keadaan, disitulah Anda adalah pemimpin. Mari saya akan baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, siapakah pemimpin itu? Sekali lagi, Andalah pemimpinnya. Saya pemimpin. Saya pemimpin atas diri saya sendiri. Anda pemimpin atas diri Anda sendiri. Itu paling tidak. Maka saya akan memberikan, saudara-saudara, dari pembacaan ini ada unsur yang Tuhan kasih di dalam diri Adam, yang kemudian itu diturunkan pada kita, dan kita harus memimpin hidup kita sesuai dengan tujuan Sang Penciptanya. Paling tidak di sini, saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita pimpin dari hidup kita. Yang pertama, kita harus memimpin tubuh kita. Tuhan bilang begini, Alkitab bilang begini, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Maka debu tanah itu menjadi daging, saudara-saudara, menjadi daging kita, menjadi tubuh kita. Dan inilah yang harus kita pimpin. Saudara harus memimpin tubuh saudara. Tubuh ini penuh dengan keinginan akan makan, keinginan akan pakai. Maka jadi apa, saudara, di kemudian hari, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu bergantung dari kepemimpinan Anda terhadap tubuh Anda. Saudara, tubuh ini menginginkan banyak makanan. Saya sejak kecil atau sejak mudanya suka dengan bebek goreng. Bebek goreng itu mengandung lemak yang sangat tinggi. Dan satu saat saya pernah mengalami sakit yang sangat luar biasa. Nah, ini saya gagal di dalam memimpin tubuh saya. Nah, mari saudara, pemimpin itu juga punya keterbatasan. Ketika kita mau maju, ketika kita mau memimpin tubuh kita dengan baik, maka saudara, ada tantangan, ada keinginan-keinginan. Tapi mari saudara, kita pimpin tubuh kita, jauhkan tubuh kita dari segala yang membahayakan tubuh kita. Kalau saudara sudah tahu kelemahan saudara di lambung, maka hindarilah hal-hal yang bersifat kecut, asam, dan segala pantangan yang bisa menyerang lambung. Mungkin saudara suka minum kopi yang sangat kental, bisa konsultasi dengan dokter bagaimana caranya. Nah, Anda menjadi pemimpin yang sukses kalau kita memimpin tubuh kita kepada sebuah kebenaran. Yang pertama, bahkan di dalam Roma, mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Mari saudara, Anda seorang pemimpin. You are the leader. Saudara memimpin tubuh saudara supaya tubuh ini berkenan. Tubuh ini sehat untuk melayani Tuhan. Tubuh ini sehat untuk bekerja dengan prima supaya menghasilkan saudara produktif karena tubuh saudara sehat. Yang kedua, saudara, kita memimpin apa di dalam diri kita? Kita memimpin jiwa kita. Saudara, di sini dikatakan ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, ini tubuh, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara,
Kata demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dalam terjemahan Indonesia sangat sederhana. Tapi dalam terjemahan lain, misalkan dalam terjemahan and the man became a living being. And the man became a living being. Menjadi manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi kalau terjemahan Indonesia, apa bedanya makhluk hidup manusia dengan hewan? Tetapi di sini saudara-saudara, ketika Allah menghembuskan nafas hidup dalam tubuh daging tanah liat itu, dia menjadi makhluk hidup yang punya kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritualitas. Nah, saya akan membahas itu nanti pada manajemen pribadi, ya. Tapi kita akan masuk yang kedua, adalah kita sebagai seorang leader, personal leader, seorang leader atas diri kita sendiri. Kita harus sanggup bisa memimpin jiwa kita. Saudara, di dalam jiwa itu ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak kita. Segala keputusan baik buruk, saudara bisa mencerna keinginan-keinginan, perasaan, rasa galau. Itu muncul di dalam jiwa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia bernyanyi, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Itu ada lagu menuntun jiwa, memimpin jiwa kepada sebuah kebenaran. Dia katakan, dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Disitulah kepemimpinan jiwa kita bisa lakukan dengan baik. Kita memimpin jiwa kita. Banyak orang yang mulai kalau sudah stres, galau, tidak melihat sebuah kebenaran pun, tidak bisa melihat sebuah cahaya terang, bahkan cenderung untuk ingin mengakhiri hidupnya. Nah, itu seorang pemimpin diri yang tidak baik. Seorang pemimpin yang gagal, dia harus berhasil, saudara-saudara, dengan menuntun jiwa. Nah, saudara-saudara, banyak sekali kita bisa melihat bahwa jiwa kita memegang peran penting di dalam kehidupan kita. Jadilah seorang pemimpin yang memimpin jiwa Anda kepada sebuah kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kita memimpin apa? Memimpin roh kita. Saudara, kita memimpin roh kita. Di dalam roh itu roh adalah sebuah fasilitas yang Tuhan beri yang tidak pernah akan musnah. Roh tidak akan pernah binasa. Dan roh itu diberikan Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka kita harus menuntun roh kita. Roh itu dapat diindikasikan roh yang hidup kalau orang itu punya hubungan baik dengan Tuhan. Orang itu dapat memimpin rohnya untuk mengenal Tuhan. Anda sebagai seorang Kristen yang percaya pada Tuhan, bagaimana ekspresi Anda ketika di gereja? Apakah Anda hanya diam saja atau Anda berkomunikasi dengan Tuhan? Itu Anda harus memimpin roh Anda. Saat hari Minggu Anda bisa memutuskan mau tiduran atau ke gereja, mau kasih makan roh, mau memimpin roh kepada kebenaran atau tidak. Itu pilihan, dan itulah fungsi seorang pemimpin terhadap dirinya sendiri. Saudara menentukan keselamatan yang pasti. Saudara memimpin jalan langkah roh saudara. Dan Tuhan bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi terserah dengan kepemimpinan, leader. Bagaimana saudara memimpin roh saudara untuk mengenal siapa jalan keselamatan itu. Dan mari jadi pemimpin yang bijak atas diri sendiri. Pilihlah Yesus menjadi satu-satunya juru selamat. Tidak ada tokoh lain yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Seorang pemimpin yang baik akan memutuskan keputusan yang baik. Mari putuskan, you are the leader, Anda adalah pemimpin yang baik. Mari putuskan, ikut Yesus dan Anda peroleh keselamatan. Ikut Yesus dan Anda bisa mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Saya akan baca satu ayat penutup, saudara-saudara. Saya baca di dalam Injil Yohanes. Yohanes 10 ayat yang ke-28, dia berkata demikian. Dan aku, kata Tuhan Yesus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa
sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah sebuah ayat dalam Alkitab yang tertulis secara letterlek hurufiah. Ada kata pasti tidak akan binasa. Bagaimana saya bisa percaya? Itu bergantung dari kemampuan memimpin roh saudara, kemampuan untuk mengarahkan roh saudara peka terhadap kebenaran ini. Nah, jadilah seorang leader atas diri sendiri dengan baik. Puji Tuhan. Nah, kiranya 3 kebenaran ini bisa menjadi bekal untuk kita. Ini khotbah bagian pertama. Kita akan lanjut lagi dengan khotbah-khotbah yang lain pada sambungan seri kepemimpinan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.